Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbicara atau berdiskusi seputar ibadah puasa. Yang kebetulan pada kali ini kita sedang berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebelum kita lanjut, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata puasa. Nah, apa sih sebenarnya puasa itu? Ada yang sudah tahu apa itu puasa? Puasa secara bahasa berarti al-imsak atau menahan diri, sedangkan secara istilah puasa atau shaum adalah ibadah yang dilakukan umat Islam selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Lalu ibadahnya seperti apa sih? Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari nafsu syahwat seperti berhubungan suami istri. Selain itu, puasa juga menahan diri dari perkataan yang tidak baik seperti marah dan gibah, serta semuanya yang dapat membatalkan puasa dari tulu'il fajri atau terbitnya fajar hingga durubi syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu? Nah, beberapa syarat wajib dari puasa adalah yang pertama, yaitu orang yang sudah balik. Jadi, anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun belum diwajibkan untuk berpuasa. Namun, ketika mereka sudah memasuki usia 7 tahun, anak harus dilatih untuk puasa hingga usia mereka 10 tahun. Nah, ketika usia mereka 10 tahun ke atas, jika mereka tidak mau berpuasa, maka orang tuanya boleh memukul anaknya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berakal. Maka orang yang gila tidak diwajibkan untuk puasa dan tidak perlu menggantinya pula. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang sehat. Orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun wajib untuk menggantinya di hari lain ketika sudah sembuh dari penyakitnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mampu. Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang yang memang masih mampu untuk melaksanakan puasa, sedangkan orang yang lemah atau jompo yang memiliki sakit keras tidak wajib untuk berpuasa. Mereka boleh membayar fidyah. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang tidak dalam perjalanan atau musafir. Nah, hal ini sama halnya dengan orang yang sakit. Orang yang sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk puasa, namun wajib untuk menggantinya di lain hari. Namun perjalanan di sini juga ada ketentuannya, yaitu jika jarak yang ditempuh lebih dari 80 km. Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa karena puasa merupakan salah satu dasar dari ajaran agama Islam, di mana puasa disandingkan dengan syahadat, sholat, zakat, dan haji yang disebut dengan rukun Islam. Jadi, puasa menjadi salah satu ciri khas dari agama Islam. Meskipun orang Yahudi, Nasrani, dan pemeluk animisme dinamisme ada perintah puasa juga, namun puasa dalam Islam tidak sama dengan kaum-kaum lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu
adalah kaum lain, yaitu Yahudi, Nasrani, dan aliran animisme dinamisme, karena umat Islam adalah umat terakhir dengan nabi dan risalah terakhir pula. Meskipun istilah puasa sama dengan kaum lain, namun dalam Islam aturannya jelas, yaitu menahan diri dari makan, minum, nafsu syahwat, dan semua yang dapat membatalkan mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Sedangkan kaum lain ada yang berpuasa berhari-hari, ada juga yang puasa tapi hanya menahan diri untuk tidak makan makanan yang dia sukai saja, dan lain sebagainya. Puasa memiliki banyak keistimewaan, di antaranya dengan ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, di mana kita dilatih untuk berada pada kondisi lapar dan bersabar untuk menunggu waktu buka puasa. Ketika kita masih puasa, rasanya kita pengen makan atau minum dengan banyak, sedangkan ketika buka, baru minum saja kita sudah lega dan kenyang. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Puasa juga dapat menyucikan hati, mendekatkan kita pada Allah, mencegah dari dosa, dan melindungi dari api neraka. Selain itu, puasa dapat meningkatkan kesehatan, dan dengan puasa kita juga dilatih untuk memperbaiki akhlak. Karena apa? Karena selama puasa kita diperintah untuk mengendalikan emosi, menahan amarah, dan menahan lidah dari perkataan yang tidak baik dan gibah. Kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Baik, sekian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semangat menyempurnakan ibadah puasa dan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.